Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa niat sholat sunat tak ada kata mustaqbilal qiblah, sedangkan sholat wajib ada mustaqbilal qiblah? Saya tak pakai mustaqbilal qiblah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Tak pakai mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah tak mustaqbilal qiblah boleh dibaca pada sholat wajib, boleh dibaca pada sholat sunat. Yang penting sholatnya menghadap qiblat. Jadi kalau ada orang usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, sah. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman mustaqbilal qiblah, sah. Usolli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini mustaqbilal qiblah, sah. Mustaqbilal qiblah meyakinkan diri bahwa aku menghadap kiblat. Diucapkannya makin kuat, tak diucapkannya sah. Salat tak pakai usolli sah. Salat tak pakai niat tak sah. Memangnya usolli itu tidak niat? Usolli itu melafazkan niat. Niat itu letaknya dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara. Tapi kalau kita tidak lafazkan usolli, hati kita berkata-kata Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? 3 rakaat atau 4 rakaat? Jamaah takdim, jamaah takhir apa jamaah takdim? Qasar untuk menghilangkan was-was. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salat rakaat. Ada apa qadha? Ada. Imam atau makmum? Makmuman. Menghadap kiblat atau menghadap mana? Mustaqbilal kiblat. Yang usolli bagus, yang tak usolli berniat dalam hati sah. Nah, jadi tentang masalah usolli tak usolli, jangan kelahi gara-gara usolli, karena sesama orang usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil asrah. Umur 10 pukul. Pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai patah. Jangan sampai maaf kena alat vital. Jangan sampai lebam. Jangan sampai tali telinga, lepas telinga itu sebelah. Abang, kata bininya, kemana telinga abang? Itu ditarik omakku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga. Kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu. Dosa tanggung masing-masing.
Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, tuh anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa karena sudah dibawa anak ini ke masjid. Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustadz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan ini emosi, disipakkannya anak tuh terbang. Saya menengok, mak bapak ni pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjid ini bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri, masih merekam anakku, ya Allah, anak soleh. Pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah. Dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak nih kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas satu orang pakai jubah warna hijau membawa rotan. Begitu saya dekat, senyum dia. Pak Ustaz, mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuklah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada satu petugas supaya anak-anaknya angkat satu petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan. Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih yang banyak. Nanti begitu salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun pergi sholat, tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak ini diam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengah nih kan. Anak saya Sami di Khitan hari ke-8 pakai program namanya Sunatron. Ada namanya orang Riau Wa'atan ini terkenal di Malaysia. Dia punya program namanya Sunatron. Dia tak ingin cuma orang Malaysia dapat nikmat, dibawanya lah ke Riau, ke Indonesia. Akhirnya dibuatlah khitan gratis setiap Jumat 99 orang. Bintang iklannya saya punya. Tak mungkin saya dipotong sekali lagi. Potongan lama aja hampir habis. Jadi selalu saya buatkan iklannya. Anda takut berkhitan?
Anda takut lama sembuh, berkhitanlah pakai sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad. Untuk yang mu'alaf. Jadi kadang orang ini takut masuk Islam karena ustadz ini berceramah menakutkan. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Tak jadilah mu'alaf pun. Padahal pakai sunatron ini tak terasa. Nanti saya bawakan. Bukan macam kita zaman dulu. Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok, jam 6 malam nih bergerendam di Sungai Deli. Sampai lisut barang tuh. Besok barulah diambil sembilu bambu. Rupanya bapak nih baru pertama kali percobaan. Habis. Jadi anak-anak tidak memutus shop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus shop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya, dibukanya keran, sifat-sifatnya. Air tuh sampai kemari, nah kelingking nih masuk kemari, kalau ini ini bagian dalam telinga ini luar, begitu. Ini sekarang nggak ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus shop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus shop. Itulah maka jalan keluarnya, kata Syekh Atiyah Safar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu shop khusus di belakang. Fungsi anak dibuat di belakang menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa sop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang sop belakangnya anak-anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Salat duha mulai jam berapa Pak Ustaz? Nih waktu duha. Syuruk jam 6. Saat jam 6 syuruk artinya matahari terbit. Ini bumi. Ini permukaan bumi ini. Terbitlah matahari jam 6. Ini matahari naik. Ketika matahari terbit naik, itu tak boleh lewatkan sampai setinggi tombak. Ini tombak. Qaidah ramhin sampai setinggi tombak. Lewatkan matahari naik sampai setinggi tombak. Setelah setinggi tombak barulah boleh sholat. Waktu setinggi tombak ini disebut qarnai syaitan, waktu tanduk setan. Kenapa disebut tanduk setan? Karena waktu matahari itu naik, datang setan. Sampai setinggi tombak, habis itu setan pergi. Ini lambang setan, metal. Sampai dia pergi. Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, saat matahari naik sampai setinggi tombak 12 menit. Makanya tadi kita lewatkan sampai 15. Tadi lewat 15, 16 atau 17 lewat. Pokoknya tidak boleh sholat saat matahari setinggi tombak. Ada saya dengar menjelang sholat zuhur sebelum azan waktu yang mustajab. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Waktunya terbentang dari mulai sekarang terbit matahari jam 6, jam 6.12 sudah mulai boleh. Sampai kapan? 10 menit menjelang azan zuhur. Mana itu? Azan zuhur jam 12.02. Maka 10 menit sebelum azan zuhur, waktu tergelincir matahari, waktu makruh. Berapa waktu terlarang sholat? 3. Terbit matahari, tenggelam matahari,
tergelincir matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir. Ini 3 waktu yang dipakai mereka dulu untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Karena mereka menyembah kepada matahari. Jadi waktu yang makbul untuk berdoa itu Pak Ustaz, hina tarmidul fisal, ketika matahari panas, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Waktu kabul berdoa. Jam 11.30 sholat, oh bagus sekali. Matahari sedang panas, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ada orang yang berdoa. Ada yang lain sibuk dengan bisnisnya, dagangnya, kebunnya, tapi ada orang berdoa pada saat orang tak berdoa. Bagus. Bagaimana pandangan Ustadz soal ruqyah sesuai sunnah? Apakah bisa dengan ruqyah kita bisa menghilangkan jin yang ada dalam diri kita? Banyak anak-anak gadis diganggu jin. Salah satu sebabnya celana jin itu dia pakai. Maka marah jin. Oleh sebab itu jangan lagi kalian pakai jin celana sempit. Pakailah hijab syar'i. Jangan ada patung di rumah. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah. Fiha tamathil. Kalau dalam rumah itu ada patung, setan, malaikat tak mau masuk karena di dalam patung itu bersarang setan, jin segala jin di dalam. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Adapun malaikat maut masuk. Lalu kemudian sebelum tidur malam baca Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas 1 kali, pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi 1 kali, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu ruqyah singkat. Kalau mau yang panjang lebar, buka buku-buku ruqyah. Yang 7 ini dibaca, ditiupkan ke telapak tangan, usapkan ke wajah, kepala. Namanya ruqyah mandiri. Yang gadis-gadis perlu, mungkin kalian di kampus digoda sama anak-anak metal. Hai adik, godain kita dong. Lalu kemudian kalian ngejek dia. Wih, air ludah kalian diambilnya, dibawanya ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya setelah kalian dijampi-jampi, maka kalian ingat dia terus. Pas mau lagi makan mie ayam, nampak wajahnya. Maka kalian perlu menjaga diri dari ruqyah. Kalau masih bisa menjaga ruqyah dengan diri sendiri, ruqyah. Tapi kalau tidak, maka carilah ruqyah syar'iyah, jangan ruqyah syirkiyah. Ciri-ciri ruqyah syar'iyah, bacaannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Adapun bacaan-bacaan yang disembunyikan, kita khawatir dia hanya jin mengusir jin. Mengusir jin dengan jin. Mengatasi masalah tanpa masalah, bagus, pegadaian syariah. Tapi mengusir jin pakai jin, jangan. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangan, mungkin dia pakai jin yang lain. Kapan niat sholat itu Pak Ustaz? Apakah sebelum sholat? Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar, di situ letak niat. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Disitulah letak qasad, ta'arab, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Bagi yang melafazkan, diucapkannya usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat. Niat itu di dalam. Ma'allun niyati al-qalbu. Tempat niat itu hati. Maka dia berniatnya itu di dalam. Nah, kapan niat itu? Mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Ini A, ini bar. Allahu Akbar. Di situlah letak niat. Allahu Akbar. Itu Syafi'i. Hanafi, Hambali, Maliki sebelum takbir. Makanya kalau bapak ibu sholat, ada imam takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kapan dia berniat? Sebelum takbir dia niat. Niat itu tak bersuara. Kalau ada orang melafalkan niat, lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Karena kalau dia langsung takbir Allahu Akbar,
hatinya berkata-kata, ini sholat isya apa sholat maghrib? Sholat qasar apa sholat jamaah? Ustadz yang mana? Saya berniat dalam takbir. Allahu Akbar. Nah disitulah letak qasad ta'arud ta'yin. Sholatnya apa? Umur dan rezeki kan udah ditetapkan Pak Ustadz. Right. Mengapa kita berdoa umur panjang dan rezeki banyak? Air minum Ainikua 600 ml. Sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz 600 ml. Bisa ditambah jadi 700? Tak bisa ditambah. Lalu apanya yang bertambah? Barokahnya. Ada isinya 600, isinya air putih. Harganya berapa harga ini kuah? 4.000. Karena sudah lama berkawan 3.500 lah. Tapi kalau diisi dengan madu jadi 100.000. Kalau diisi air susu kuda liar, berapa ongkos pesawat ke Bima sana? Jadi yang bertambah itu adalah isinya. Ada orang umurnya 40 tahun, tak ada isinya. Rumah warung kopi, mabuk, sakau, gaplek, mati. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, hafal hadis, pondok pesantren, berbakti pada orang tua. Paham? Itu jawaban Abdul Somad akal-akalan? Bukan. Itu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Dua jawaban dia. Jawaban yang pertama, umur tak bertambah. Yang bertambah itu barokah isinya. Yang kedua, memang bisa bertambah. Kenapa? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kemudian apa lagi dalilnya? Yam'ullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir. Allah Maha Kuasa untuk membiarkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena yang punya Lauhul Mahfuz itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi kalau orang paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap berdoa. Ini banyak orang sekarang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya, kau kenapa tak berdoa? Semua sudah ditetapkan Allah. Nanti kalau ada laki ibu macam itu, ibu jangan marah, diam aja. Abang tak pergi kerja, semua sudah ditetapkan Allah. Pas jam 1 dia nanya, Dek, mana makan siang kita? Jawablah, semua sudah ditetapkan Allah, Bang. Mesti ada usaha, ikhtiar dan doa. Ini untuk saya semua pisang satu tandan ini. Satu sisir pisang ini untuk saya, betul. Tapi bisa tak dia masuk ke mulut kalau tak ada usaha, ikhtiar dan doa? Mesti dibuka plastiknya, dibuka kulitnya, baru dibaca Bismillah, masuk baru dikunyah. Setelah itu yummy. Jelas? Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, dua gendangnya. Mikrofon itu tak jelas atau telinga dia poka. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa mayoritas orang Islam khususnya di Purworejo ini kalau diundang pengajian banyak sekali alasan tidak hadir, tapi kalau di acara dangdutan persemangatnya luar biasa. Ini yang salah ulamanya, umarnya atau umatnya? Itu artinya setan belum pensiun. Dan kita masih hidup di dunia. Nanti kalau orangnya baik semua, itu di surga.
Kalau orangnya jahat semua di neraka. Kalau setengahnya ikut ngaji, setengahnya ikut dangdutan rok pendek, berarti kita masih di dunia. Berarti masih ada tantangan. Kita diajak untuk kuntum khaira ummah. Kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat bagaimana Wali Songo berdakwah dulu. Dia tahu orang Jawa ini suka main gending, ting 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 ting. Maka dibuatlah sekaten sahadatain, dibuatlah ler ilir ler ilir nasumilir ta ijo royo royo nanten anyar. Itu semua dibuat ulama. Banyak irama-irama itu yang gak pernah saya dengar di Mesir, gak pernah saya dengar di Maroko, gak pernah saya dengar di Sudan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jadi berdakwah melalui seni. Jadi adik-adik yang pandai buat seni. Kalau dulu musabaqah tilawatil Quran, dulu musabaqah qiraatul kutub. Anak-anak muda sekarang perlu buat musabaqah lagu religi. Musabaqah apa? Musabaqah vlog, TikTok syariah. Karena kalau tidak nanti anak muda ini kehilangan hiburan. Anak-anak muda ini perlu sesuatu yang fresh, yang segar. Jadi yang salah tidak ada yang salah. Kita semua bersalah. Ustadz Somad juga salah. Kenapa ceramahnya marah-marah? Saya tanya tuh anak muda, kenapa kalian gak ikut pengajian? Saya sebetulnya ikut mau ngaji Pak Ustadz. Tapi gimana saya mau ngaji? Ustadz Somad ceramah judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Kami ingin ceramah yang ada nyanyinya, cerita tentang bagaimana dapat jodoh yang baik, bagaimana menata masa depan, bagaimana manajemen kolbu. Nah, ini jadi perlu ke depan dakwah meniru bagaimana Wali Songo dulu berdakwah dengan santun tapi sampai ke hati masyarakat. Ini menjadi beban kita bersama. Mudah-mudahan ke depan muncul ijtihad-ijtihad yang tidak melanggar syariat Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Cara mendidik anak perempuan dan juga laki-laki Ustaz. Karena saya pribadi, anak saya keduanya laki-laki alhamdulillah. Dan saya melihat kakak saya yang anaknya perempuan itu cara mendidiknya berbeda dengan saya. Dan saya ingin tahu maksudnya untuk pengalaman dari Sayyidah Fatimah Zahra itu seperti apa dalam mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan. Terima kasih Ustazah. Ustaz, Saya adik beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Waktu saya di Maroko, dia nelpon, kutunggu abang pulang atau aku nikah aja. Kata dia, kau nikah aja dulu, karena aku nanti pulang pun tak jelas dah nikah entah tidak. Akhirnya dia nikah dulu. Dia punya anak perempuan. Sekarang anak perempuannya sudah kelas 1 SMA di pondok pesantren. Doakan supaya jadi anak solihah. Jadi waktu anak perempuan ini lahir tahun 2007, saya pulang dari Maroko. Kata emak saya, anak ni ku angkatkan ke kau, ini jadi anak perempuan kau. Jadi anak saya yang pertama inilah keponakan saya. Perlakuan saya kepada dia, walaupun saya tak punya anak perempuan, beda dengan ke Hazik, beda dengan ke Sami. Kalau ke Hazik nih bahasanya jelas. Hazik di kelas berapa orang? Ada berapa ya, Bah? Baik-baik semua kawan? Baik. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Ada yang membuli? Tak ada.
Kalau ada, lapor, beres. Tapi kalau sama anak perempuan tak begitu bahasanya, lembut. Karena perempuan ini kalau kita ngomong, yang diingatnya itu bukan isi kata itu, yang diingatnya kata-katanya. Kalau sama laki-laki, yang diingatnya makna kata itu. Kalau sama perempuan, yang diingatnya adalah kata yang menyentuh di hatinya. Maka Nabi tak pernah ngomong ke Sayyidatuna Aisyah itu pakai namanya, dipakainya kata yang paling lembut. Apa kata dia? Ya Humaira, wahai engkau yang orangnya kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya ibnati, wahai putriku, wahai buah hatiku, wahai sayangku, wahai cintaku. Semua kata-kata yang lembut-lembut, yang baik-baik dipakai. Beda komunikasi dengan anak laki-laki. Jadi kalau yang lembut-lembut itu dipakaikan ke anak laki-laki, nanti anak laki-laki ini bisa melambai. Dengan anak laki-laki itu dia bahasanya bahasa tegas. Nah, jadi Nabi kalau kita tengok bagaimana dengan Aisyah, bagaimana dengan Sayyidatuna Fatimah pulang. Kenapa dia ke rumah Sayyidatuna Fatimah dulu? Ini anak perempuan, perhatian, emaknya sudah tak ada, dicium kepalanya, dibuat hubungan yang baik. Maka ini adalah salah satu cara hubungan yang baik. Walaupun sayang dengan anak laki-laki perempuan sama, tak boleh dibeda-bedakan. Karena dulu orang anak perempuan ini dilecehkan, diremehkan. Maka kata Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan dengan baik, dinikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Bahasanya lembut, baik. Tamat kemarin sanawiyah, udah 3 tahun di pondok kan? Ya. Masih tahan kira-kira sampai kelas 6. Walaupun saya kalau ceramah menggelegar, kalau ikut ngomong saya tuh mesti selesai sampai kelas 6. Tapi bahasa saya tak begitu. Kira-kira 3 tahun lagi tahan kan? Ya. Nanti habis ini kuliah ya? Ya. Habis kuliah nanti terserah. Mau ke Mesir, apa mau di UIN, yang penting nanti pilih. Tak paksa. Nah, jadi bahasa kita itu bahasanya komunikatif. Bukan main tunjuk, main kiri, tak bisa. Perempuan ini perasaannya halus es krim. Makhluk yang paling misterius itu perempuan. Semakin kita mengenal perempuan, semakin kita tidak kenal. Makanya perempuan tidak bisa menjadi hakim. Karena kalau dia memutuskan perkara, like and dislike. Kalau dia sedang suka, maka bara api pun ditengoknya macam salju. Tapi kalau dia sedang mengamuk, tanyalah macam mana mereka mengamuk. Itu maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan makhluk paling misterius. Maka dia macam main layang-layang. Kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tak terbang. Jangan terlalu diulur, nanti dia nyangkut di atas pokok durian. Ada seninya. Semakin panjang saya cerita, makin ketawa ibu, macam paham aja. Lebih kurang begitulah tentang anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Apakah sah uduk kalau bersentuhan dengan suami? Habis uduk bersentuhan dengan suami, uduknya batal atau tidak? Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali.
menurut mazhab Hanafi tidak batal karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Maaf, beribu maaf. Al-Quran itu bahasanya santun, tidak porno. Maka makna menyentuh perempuan di situ artinya berhubungan kelamin baru batal. Kalau tidak berhubungan, hanya bersentuh tidak batal. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Mudah ngingatnya. Mazhab Hanafi, bersentuhan tidak batal, berhubungan baru batal. Mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Yang pertengahan mazhab Maliki, kalau bersentuhan ada nafsu batal, kalau nggak ada nafsu nggak batal. Kamu tadi bersentuhan dengan istrimu, ya? Kok kamu sholat nggak wudhu lagi? Aku dengan istriku nggak batal. Kenapa? Aku nggak nafsu dengan istri orang yang nafsu. Nauzubillah. Ini orang sakit ini. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu jangan sampai dilarikan pelakor. Di antara amin rasanya inilah yang paling kuat. Amin ya Rabbal. Saya ulang sekali lagi, mazhab Hanafi tidak batal, mazhab Syafi'i batal, mazhab Maliki kalau bernafsu batal, kalau tidak bernafsu tidak batal. Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya mau pergi salaman sama istri saya pergi sampai di tempat ceramah, saya wudhu lagi. Saya wudhu baru saya sholat karena air banyak. Kenapa wudhu lagi? Karena saya khawatir setan datang menggoda pas saya sholat. Allahu Akbar. Somat, kau kan sudah nyentuh istrimu. Lalu saya jawab, aku nggak nafsu, ada sedikit. Tapi kalau sudah berwudhu lagi, insya Allah setan nggak bisa lagi masuk lewat celah. Abdul Somad, wudhumu sudah batal, kau tadi ada nafsu. Enggak, aku sudah wudhu lagi. Tapi saya nggak menyalahkan saudara saya yang pakai mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Maroko dulu, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Yang tidak boleh itu dia campur-campur. Pergi kondangan ke hotel, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujung jari. Pergi ke masjid, Allahu Akbar. Pas ditanya, loh, ente tadi kan udah bersentuhan ujungnya. Enggak batal, mazhab Maliki enggak batal, tapi cara wuduknya tadi Syafi'i. Enggak bisa cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu namanya talfik mamnu, terlarang. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka membatalkannya mesti konsisten mazhab Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah itu azab. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kamu mengqasar salat kalau takut diazab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ artinya azab. Fitnah bahasa Melayu tohmah. Tohmah artinya tuduhan tak ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan fitnah adalah azab. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Itu arti fitnah di situ. Asal kata fitnah itu apa Pak Ustaz? Begini, kita gali tanah di belakang rumah, dapat sebongkah hitam, lalu kita tak tahu ini entah batu entah emas. Maka cara mengetahui dia emas, dibakar pakai api unggun, airnya meleleh
nampaklah dia kuning, berarti dia emas. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan kamu begitu saja mengatakan amanna sebelum kamu difitnah? Fitnah di situ maksudnya adalah azab. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Jadi kalau ada kita membakar orang, berarti kita sedang memfitnah. Begitu juga ketika kita mengatakan itu si fulan itu jahat itu, dia sedang mengazab, memfitnah, mengazab, bukan dengan bakar tapi dengan lisannya. Jadi makna fitnah adalah menyiksa, makna fitnah adalah mengazab. Jadi fitnah kubur maksudnya adalah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal, azab disebabkan oleh dajjal. Tak bisa membedakan mana betul mana salah. Jangankan dajjal yang asli, dajjal KW pun datang udah bingung orang sekarang. Apalagi dajjal yang original itu betul yang datang. Bagaimana supaya kita tak kena fitnah ini? Istiqomah sholat berjamaah, mengaji, baca surat Al-Kahfi, maka insya Allah dijamin Nabi diberikannya kita cahaya sehingga kita bisa membedakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Perempuan bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Imam Yahya, ya, ada tak hadis tentang perempuan memandikan jenazah? Tak ada, ya. Tak ada hadis tentang perempuan memandikan jenazah. Tapi kalau kau mau tanya, coba tanya tuh ahli fikih Hamad, murid Syafi'i. Datang dia ke Muhammad. Ahmad, ya, ada tak hadis tentang mandikan jenazah? Perempuan haid mandikan jenazah? Ada, kata Ahmad. Loh, tadi kata ahli hadis tak ada. Engkau ahli fikih ada? Ada. Mana dia hadisnya? Nih. Nabi pergi ke samping rumahnya, ini mimbar Nabi, samping itu rumah Nabi. Nabi pergi ke rumah manggil Aisyah, ya Aisyah, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan, ya Humairah, nawilinil khumrah, tolong kau ulurkan kain. Tolong ulurkan kain. Nabi sedang i'tikaf, dia tak mau keluar, kalau keluar i'tikafnya batal. Tolong ulurkan kain. Datang Aisyah bawa kain. Ini dinding, ini Nabi, ini Aisyah. Ulurkanlah kain itu. Aisyah tak mau ulurkan. Ulurkanlah kain itu. Aisyah tak mau ulurkan. Kenapa? Karena dia sedang halangan. Dia tak mau tangannya masuk ke dalam karena dia halangan. Kata Nabi SAW, tanganmu tidak haid, Aisyah. Maka kata Hamad, ini dalil bahwa perempuan itu boleh memandikan. Tengok cara pengambilan dalil ahli fikih dengan ahli hadis. Imam Yahya mengatakan tak ada hadisnya. Memang tak ada hadisnya, tapi ahli fikih paham. Dia tidak mengambil teksnya, tapi dia mengambil mafhum, pemahaman terhadap teks. Tak nyambung saya Pak Ustaz. Minum. Oh, kalau tak minum susah nyambung. Boleh enggak ambil uang suami beli karpet masjid? Datang seorang perempuan namanya Hindun menemui Nabi Muhammad sedang duduk di atas bukit Sofa, mengadukan suaminya, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya namanya Abu Sufyan, orangnya syahih, pelit, bakhil. Bolehkah aku ambil uangnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau untuk makanmu dan anakmu boleh. Jadi kalau makan orang di Pekanbaru Iko misalnya sebulan 3 juta, lalu suami ibu mengasih 1 juta, boleh ambil 2 juta lagi. Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berinteraksi dengan keluarga itu bil ma'ruf. Ma'ruf artinya urf, tradisi. Beda belanja makan orang Pekanbaru dengan Papua. Papua lebih mahal.
Jadi kalau standar di Papua 5 juta, lalu suaminya mengasih 2 juta, maka istri boleh mengambil 3 juta lagi sampai genap 5. Lebih dari situ ampun tak tanggung jawab. Adapun uang untuk membeli karpet masjid, maka ini akadnya adalah infak. Maka berinfak tak bisa pakai uang orang lain. Jadi kalau ibu mencuri duit bapak, maka kalau lebih dari nisab potong tangan, hukumnya potong tangan. Nauzubillah. Nah, jadi suami ibu tadi paham saya, ibu ini sebetulnya mau ustadz ceramahi aja lah kiden kok. Bapak, kalau bapak belikan karpet untuk Masjid Ar-Rahman, sampai lapuk karpet itu mengalir kebaikannya untuk bapak. Tapi kalau duit kau bapak simpan, beli tanah, simpan, beli oto, simpan, beli ameh, simpan, beko bapak mati, ibu tuh diambil dek brownies, berondong manis. Bapak mati dimakan cacing tanah. Maka balikanlah pitih bapak tu untuk membeli karpet masjid. Kalau nyanda risiko alhamdulillah. Kalau indah, potongkan video kau, kirimkan ke WA-nya sampai insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz. Bagaimana hukumnya istri menggugat suami? Karena suami sudah beberapa kali selingkuh. Sudah dimaafkan berulang kali. Suami tak juga pernah menyesal dan tak pernah minta maaf. Berarti ini layang-layang putus. Nasibnya macam Kinan. Perempuan kalau sampai dia minta cerai, begoncang tiang aras. Laki tadi baik, pergi ke masjid, pakai sorban, berjenggot, pakai jubah. Ceraikan aku bang, gaya kau jadul, nggak modis, ketinggalan zaman, begoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi mabuk, sakau, selingkuh, jelek, hitam, hidup pula lagi. Sudah dikasih nasihat tak juga berubah. Kalau diadukannya ke pengadilan, digugatnya, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Cepat-cepat lepaskan dari ikatan si Fir'aun satu. Tak ada gunanya. Hidup singkat, tapi prosesnya panjang. Jangan langsung begitu. Panggil dulu wali. Siapa wali ibu? Siapa wali kalian perempuan? Ayah atau abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah. Kumpulkan wali ini, panggil dia. Setan, sini kau. Keponakan kami ini bukan jumpa kau di tong sampah. Kau kan dulu datang meminangnya kemari. Sekarang kau selingkuh, sekarang kau berzina. Enak aja kau, kehormatannya kau tinggalkan. Berhenti kau. Pilihannya dua, kau berhenti selingkuh, aku berhenti bernapas. Bukan ibu menasihati. Ini banyak sekarang perempuan tak mau melibatkan keluarga. Mentang-mentang udah ngaji, pulang dia dipanggilnya lakinya. Sini bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya bisa begitu. Ibu mesti libatkan orang lain, karena dia sudah menganggap ibu upil kecil, tak ada apa-apa. Tapi kalau sudah tak juga dapat jalan, mentok, damai tak juga bisa, nasihat tak juga masuk, maka ingat, kalau kau mati lakimu tak ikut. Selamatkan akidahmu, selamatkan amalmu, selamatkan dirimu, karena hidup singkat. Untuk apa kau lama-lama sama hantu genderuwo sudil bolong nyiblorong? Mati menghadap Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tapi melalui proses yang panjang. Untuk memasukkan kita pekerjaan, saya pengen minta tolong om saya untuk membantu memasukkan honor dinas. Ada orang lain yang punya kemampuan, IP-nya tinggi, jurusannya sesuai, cukup syarat. Tapi kemudian karena kedudukan Anda
dekat dengan kepala dinas, maka orang yang layak tadi tergeserkan. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Lalu kamu mendapatkan gaji, uang tunjangan, THR, maka semuanya menjadi haram. Hanya karena setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang daripada tak sampai satu sayap nyamuk. Berebut sayap nyamuk menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum al-mukarram. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada berapa pendapat ibu yang berhalangan tak boleh memegang Quran, tak boleh membaca Yasin. Perempuan yang dalam berhalangan, laki-laki yang belum maaf-maaf cakap mandi junub, tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. 7 dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. 7. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh aja, mungkin kitabnya lebih banyak daripada orang. Mungkin ini mendapat pendapat nan lain. Tapi yang dalam masalah fikih selalu mengambil pendapat jumhur yang ketat. Karena kata Imam Ahmad, idza rawaina fil ahkami syaddadnahu. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat, khawatir. Jadi itulah makanya masjid itu ada namanya balkon, teras, emperan. Insya Allah nanti panjang umur ada rezeki di sini ada emperan. Emperan. Gunanya untuk apa? Kalau pengajian sore wirid Yasin ibu-ibu, maaf cakap yang berhalangan tak bisa masuk ke dalam, tapi bisa ke emperan. Sound system, speaker keluar. Tapi yang di luar masjid jangan tersinggung. Bukan berarti bapak sedang berhalangan. Jadi itulah makanya arsitek masjid mesti paham fikih. Cobalah lihat masjid tua, pasti ada terasnya. Kenapa? Karena teras itu untuk orang yang berhalangan. Nabi iktikaf, iko mimbar Nabi, iko tampe imam. Dari mimbar ke dinding kamar Nabi 22 meter. 22 meter dinding kamar Nabi. Kamar Nabi di sebelah kau masjid langsung cuma ada dinding saja, ada jendela. Nabi nawilinil khumrah, kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi. Aisyah di kamar, lalu Nabi minta ambilkan kain. Ulurkan kain wahai Aisyah, ulurkan kain. Kenapa Nabi tidak keluar mengambil kain? Karena Nabi tak mau iktikafnya batal. Sebab keluar masjid batal. Kecuali untuk wudu atau darurat. Tapi hanya untuk mengambil kain tak mau. Kenapa Sayyidatuna Aisyah tidak masuk ke dalam? Karena dia sedang haid. Mana dalilnya waktu itu dia sedang haid? Karena kata Nabi, nawilinil khumrah, tolong ulurkan kain. Kata Aisyah, aku sedang haid ya Rasulullah. Kata Nabi, tanganmu kan tidak haid, maka tangannya dari jendela tangan, kain. Itu dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i yang tak membolehkan perempuan berhalangan masuk masjid. Lalu kami Pak Ustadz di akhir Ramadan ini maaf cakap takdir 7 malam tak bisa kami masuk masjid, tak bisa baca Quran. Ada satu amal yang lebih hebat daripada baca Quran, lebih hebat daripada dalam masjid. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bidzikrillah. Perempuan berhalangan tetap boleh berzikir.
istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 1000 kali, bagus, tak ada salah. Tasbih banyak, tapi tak pernah dipakai. Yang bertasbih kacu spion noto. Kolah masuknya pakai tasbih. Tasbih digital 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan berkecil hati saudari muslimat yang tak dapat beribadah karena halangan, karena ada satu yang bisa dilakukan, yaitu berzikir. Membaca ayat pun boleh kalau ayatnya itu zikir. Apa maksud ayat zikir? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat. Tapi kalau perempuan berhalangan naik mobil, dibacanya itu boleh. Sebab apa? Sebab saat itu ayat itu berubah menjadi zikir. Zikir maksudnya doa. Menjadi doa. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kalau pendapat itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara mazhab Maliki dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i, maka semuanya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Hambali, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau di masyarakat itu mazhabnya Syafi'i, maka kita tidak boleh mazhab lain kita bawa, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali. Kalau dia imam di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau diminta jadi imam di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Sudais membaca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua orang. Kenapa si Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali, di Istiqlal dia baca jahar? Karena dia tahu bahwa orang di Asia Tenggara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Kenapa tadi Ustaz Somad tidak mau jadi imam? Tak bisa rupanya Ustaz Abdul Somad jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz tidak mau maju ke depan? Saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir atau jahar. Saya takut kehadiran saya merusak ukhuwah di antara. Maka saya serahkan. Ustaz maju ke depan. Maju imam. Subuh tadi Ustaz jadi imam, ya. Di rumah saya, di pondok saya jadi imam. Subuh tadi, saya kalau jadi imam subuh pakai kunut. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Hambali tidak pakai kunut. Ustadz di Maroko 2 tahun, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Mazhab Maliki pakai kunut? Pakai, tapi kunutnya sebelum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent. Nah, setelah baca kunut baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal baca kunut. Itu mazhab Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut
An Maliki dengan Syafi'i. Antara Maliki dan Syafi'i pun ikhtilaf. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat. Tapi kalau ikhtilafnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan diikuti. Ada teman saya, Pak Ustadz, gimana? Sholatnya pejam mata aja. Kau udah sholat tadi? Sudah. Kok nggak gerak? Ini namanya sholat batin. Kalau ada nanti yang sholat batin, diam aja, kasih tahu sama istrinya di rumah, jangan kasih suamimu makan. Nanti kalau dia marah, nasi mana? Nasi batin, mas. Mana ada? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi sakit hari Rabu, meninggal hari Senin. Sakit kerasnya hari Rabu, disiram pakai air 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa katanya? Bawa aku ke masjid, mau sholat berjamaah. Dibopong, dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Abbas membawa, kakinya menyeret demi untuk sholat berjamaah. Kenapa sekarang orang tidak sholat berjamaah? Alhamdulillah, masjid kita melimpah ruah hari Jumat. Kalau jadi penceramah, jangan angkat-angkat, bangkit-bangkit khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, bahas menurut 4 mazhab. Dari maghrib ke isya, pembahasan kita malam ini adalah tentang masalah wudhu, perbedaan wudhu Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jangan satu mazhab diangkat, yang satu mazhab dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini masalah khilafiyah. Maulid Nabi khilafiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalilnya. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ada dalilnya. Jangan mentang-mentang kau punya guru mengatakan tidak ada maulid, lalu kau katakan semua orang yang maulid masuk neraka jahanam. Jangan bangkit masalah khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, sebutkan menurut semua mazhab. Kepada manusia minta maaf, barulah kita bersih masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara bertaubat? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang paling bagus mandi. Mandinya niatnya apa? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Ini ada orang nanya mandi wajib gimana? Anaknya udah 5. Mandi, yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Mandi wajib basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nggak boleh ada yang tidak kena sama sekali. Saya nggak boleh kena air Pak Ustadz. Dokter pribadi saya ngasih tahu, jangan kena air. Kalau kena air, mati. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Agama ini ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Allah tidak ingin kita sulit dan susah. Bagi yang bisa mandi, yang nggak bisa mandi, tayammum. Ambil debu tanah, cium, jangan sampai ada bau kencing tai kucing. Lalu kemudian tepuk ke tangan, usap kepala, tepuk ke tangan, usap ke tangan, buka cincin, jam, gelang, rantai, subang, anting sampai ke siku. Setelah itu kemudian sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini Pak Ustadz bingung saya ayatnya apa. Kok bingung, orang hafalannya cuma 3. Kulhu, al-falak, an-nas. Allahu Akbar.
Pagi boleh, siang bagus, malam. Saya biasanya kalau bangun malam pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Boleh tiap malam Pak Ustadz? Boleh. Habis sholat sunat taubat baru sholat sunat tahajud. Habis itu baru sholat sunat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ke dukun. Dukun aja lapor ke polisi. Jangan minta ke setan. Mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah mandi bersih wudu, sholat sunat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak hafal Pak Ustadz, cari di Google. Gimana cara nulisnya? www.google.com. Tulis Sayyidul Istighfar, enter, ada gambar image, langsung print, tempel di tempat yang paling sering diingat. Jadikan wallpaper laptop, komputer, handphone. Setiap buka Allahumma anta rabbi la ilaha illa